Halo, what's up? Ini Rian. Jadi kali ini kita akan membahas sistem urinaria. Sistem urinaria merupakan suatu sistem organ yang memproduksi urin dan menyalurkannya keluar tubuh ke zat yang tidak dibutuhkan lagi. Fungsi urinaria itu yang pertama adalah membuat zat sisa metabolisme, mempertahankan keseimbangan air dan garam, mempertahankan keseimbangan asam dan basa, dan sekresi hormon seperti hormon renin yang mengatur tekanan darah pada tubuh. Nah, sistem urinaria itu terdiri dari tentunya sepasang ginjal, di mana letak ginjal sebelah kanan lebih rendah dibandingkan posisi ginjal sebelah kiri, dan sepasang ureter dan kandung kemih, dan yang terakhir adalah uretra. Nah, terlihat seperti ada di gambar. Ginjal berbentuk seperti kacang merah. Pada manusia terdapat sepasang ginjal tersusun dari jutaan nefron. Selanjutnya adalah sepasang ureter yang merupakan saluran yang menghubungkan ginjal dan kandungan kemih. Panjang ureter kurang lebih 25 mm dengan diameter kira-kira sekitar 5 mm. Kandungan kemih, ya, dilihat dari gambar itu yang bulat-bulat di bawah, berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin sementara sebelum dibuang melalui uretra. Dan terakhir adalah uretra, merupakan saluran tempat keluarnya urin dari dalam tubuh. Dengan demikian urin tersimpan pada kandung kemih akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Ya, ginjal. Apabila ginjal dapat perhatikan saksama dan ternyata memiliki beberapa jaringan. Yang pertama ada korteks bagian terluar, ada medula, dan terakhir adalah pelvis renalis. Apabila dilihat lagi lebih detail, ternyata ada nefron. Ya, ada nefron. Nefron pada ginjal terdapat sekitar 1,2 juta nefron. Wow, banyak banget ya. Nefron perlu kita ketahui adalah sebagai alat pengangkut cairan tubuh yang masuk dan keluar dari ginjal. Ya, kira-kira sekitar 200 liter darah yang diangkut per harinya, yang menjadi urin itu sekitar 2 literan aja. Dan ini adalah gambaran dari nefron apabila diperjelas lagi. Dan terdapat dua bagian utama nefron itu. Yang pertama adalah kapsul renal sebagai tempat plasma darah disaring, dan tubulus renalis sebagai tempat terbentuknya urin. Nah, ini tubulus renalis yang kayak ekor-ekornya ini panjang berkelok-kelok sih. Macam-macamnya kayak usus gitu, tapi bukan usus kok. Bagian-bagian nefron yang pertama paling depan itu ada namanya glomulus. Terus yang dapat dilihat ini glomulus, terus ada tubulus proxim dan ada tubulus distal, dan fungsinya masing-masing akan dijelaskan. Glomulus atau kapsul Bowman ini tempat penyaringan darah. Nah, setelah darah disaring akan ke glomulus, maka zat-zat yang masih penting bagi tubuh akan terjadi reabsorpsi atau akan diserap kembali. Seperti ini, ada glukosa atau asam amino yang masih dibutuhkan tuh pasti akan diserap kembali selama ginjal kita masih normal ataupun glomerulus kita atau kapsul Bowman kita masih normal. Nah, setelah dari glomulus, cairan atau calon urin ini akan diangkut ke bagian tubulus distal. Artinya setelah cairan-cairan yang akan dibuang telah diabsorpsi bagian pentingnya, maka cairan atau calon urin ini akan mengandung banyak zat-zat yang tidak penting lagi bagi tubuh, begitu. Ya, seperti tinggi urea atau obat-obatan mungkin, atau zat-zat yang intinya tidak dibutuhkan, seharusnya tidak dibutuhkan bagi tubuh, bagi yang ginjalnya sehat atau nefronnya sehat. Nah, seperti kita lihat gambar itu adalah perjalanan kuning ini adalah calon urin yang setelah dari tubulus distal maka akan diangkut ke pastinya bagian ureter. Ditunjukkan ureter adalah di mana batasnya ini ada pembuluh darah merah. Setelahnya itu yang terakhir setelah itu adalah bagian ureter. Nah, maka itulah dari sistem proses terjadinya urinasi dari dalam tubuh. Kalau dilihat secara simpel maka terjadinya seperti ini. Urin mengalir dari ginjal ke ureter, dari ureter ke kandung kemih,
dan akan berkumpul di kandung kemih dan selanjutnya akan diangkut ke uretra ketika sudah penuh. Ya, demikianlah deskripsi singkat yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Rian Satriadi. Thank you for watching. See you next video.